Pengobatan tradisional. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/7/2003, pengobatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun-temurun dengan pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Tumbuhan obat. Tumbuhan obat merupakan tumbuhan yang telah diidentifikasi dan diketahui berdasarkan pengamatan manusia, memiliki senyawa yang bermanfaat untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit, melakukan fungsi biologis tertentu hingga mencegah serangan serangga dan jamur. Potensi dan modal dasar untuk mengembangkan obat-obat tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Menurut WHO, sekitar 4 miliar masyarakat dunia, kurang lebih 80%, menggunakan tumbuhan sebagai bahan baku dalam pembuatan obat-obatan. Andriani et al. 2010. Masyarakat di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, merupakan salah satu masyarakat di Indonesia yang masih memanfaatkan tumbuhan obat sebagai obat tradisional. Mereka juga memiliki pengetahuan dalam pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan obat tradisional dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan mereka tentang tumbuhan obat ini masih terpelihara karena merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dari keluarga. Salah satu kelompok tumbuhan yang berpotensi sebagai obat adalah suku Zingiberaceae. Suku Zingiberaceae adalah jenis tumbuhan temu-temuan yang memiliki rimpang yang berbau khas. Tumbuhan dari suku Zingiberaceae sangat sering kita jumpai di kawasan Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia beriklim tropis yang sangat sesuai untuk tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan. Salah satunya adalah tumbuhan dari suku Zingiberaceae. Yang selanjutnya, pameli ini biasa digunakan oleh beberapa etnis di Indonesia sebagai bahan obat maupun bumbu masak. Zingiberis banyak digunakan oleh etnis-etnis di Indonesia berdasarkan pengetahuan, turunan-temurun, informasi, dan tetangga atau media massa. Adapun di sini nama spesies atau nama lokal beserta kajian botaninya, salah satunya yaitu ada Alpina cosigera atau yang disebut pada umumnya yaitu lengkuas padang. Rimpang berdaging, bentuknya hampir bundar sampai jorong atau tidak beraturan. Permukaan luar tidak rata, berkerut, kadang-kadang dengan parut daun. Warnanya coklat muda kekuningan, bagian dalam berwarna kuning muda sampai kuning kecoklatan. Rasanya tidak enak, padat, pedas dan pahit. Daun tunggal, letak bersering, jarang, pertulangan menyirip, bunga majmuk bentuk tanda keluar di ujung batang. Yang kedua ada Alpina gelanga atau yang disebut pada umumnya yaitu lengkuas. Rimpang berwarna putih, berserat, kasar, juga mempunyai aroma yang khas. Batang semu, bunga muncul pada bagian ujung tumbuhan. Daun-daunnya berbentuk bulat panjang dan antara daun yang terdapat pada bagian bawah terdiri dari pelepah-pelepah saja. Sedangkan bagian atas batang terdiri dari pelepah-pelepah lengkap dengan helaian daun. Yang ketiga ada Alpina purpurata atau yang disebut dengan lengkuas merah. Rimpang kecil dan tebal, berdaging, berbentuk silinder. Bagian luar agak coklat berwarna kemerahan, sedangkan bagian dalamnya berwarna putih. Batang semu tegak, daun tunggal, pertulangan menyirip, bunga majmuk di ujung batang, akar serabut, coklat muda. Alpiniaceae rumbet, nama lokal petome atau lome-lome. Bunga berbentuk tabung, bunga dalam tandan, daun tunggal berseling, permukaan daun licin, rimpang memiliki aroma khas. Curcuma domestica, nama lokalnya kunyit, rimpang berwarna kuning tua hingga berwarna oranye. Rimpang berbau harum khas aromatik, berasa agak pahit dan pedas. Kuntung bunga tunggal berwarna putih pucat atau kuning dan pada bagian pangkal berwarna putih. Daun berwarna hijau, tidak berbulu.
Kaempferia galanga, nama lokalnya coku, rimpang berbentuk bulat, bagian tengah berwarna putih kekuning-kuningan dan berbau harum, dan bagian pinggir berwarna coklat kekuning-kuningan. Pembungaan terdapat di ujung tumbuhan, pelepah daun berdaging, tidak berbulu, dan selalu tersembunyi di dalam tanah. Zingiber americans atau nama lokalnya puyeng paik, rimpang berukuran kecil, berwarna kuning, serta berasa pahit dan pedas, tetapi baunya tidak merangas. Bunga muncul dari samping batang semu, berukuran kecil, berwarna kuning pucat, dan bagian ujung berbentuk lancip, daun berbulu namun jarang-jarang. Zingiber purpureum atau nama lokalnya kunik bolai, rimpang berwarna kekuning-kuningan, rasa pahit, getir, tidak enak dan baunya menyebabkan kepala pusing, posisi daun berhadapan dan berbau tidak sedap, ujung daun lancip, bunga muncul di bagian bawah umpun, berwarna merah kecoklatan, bunga tunggal. Zingiber officinale atau nama lokalnya sipodeh, rimpang bercabang tidak beraturan dengan warna daging, rimpang putih kuning pucat, daun tunggal berseling, bunga berbentuk bonggol, warna pembungaan hijau. Zingiber officinale var rubrum atau nama lokalnya jahe merah, rimpang lebih kecil, berwarna merah sampai jingga muda, seratnya agak kasar, aromanya tajam dan rasanya sangat pedas, batang agak keras, berbentuk bulat kecil, berwarna hijau kemerahan, diselubungi oleh pelepah daun, daun berselang-seling teratur, warna daun lebih hijau. Selanjutnya yaitu cara pembuatan zingiber Sheae. Yang pertama yaitu Alpinia conchigera atau lengkuas padang. Nah, oleh masyarakat, rimpangnya ditumbuk, dicampur minyak tanah lalu digosokkan untuk mengobati penyakit panu. Yang kedua yaitu Alpinae galanga atau lengkuas. Nah, galanga ini atau lengkuas ini sering digunakan oleh masyarakat untuk sebagai tumisan bagian rimpang serong ke atas, tangkai daun pendek atau tidak terdapat, upih terbuka atau tertutup, bunga terpisah-pisah tersusun dalam bunga majemuk tunggal atau berganda, dicampur dengan rimpang jahe, rimpang kunyit bolai, merica dan jangau ditumbuk kemudian ditempelkan, digunakan untuk mengobati sakit asam urat dan memecah gumpalan darah. Rimpang lengkuas juga digunakan sebagai obat batuk, mencret, sakit kuning, mah oleh masyarakat etnis lokal di Lampung Timur. Yang ketiga yaitu Alpinia furfurata atau lengkuas merah. Lengkuas merah juga ini digunakan oleh masyarakat untuk menyembuhkan asam urat. Nah, cara pemakaiannya untuk diminum dengan menumbuk bagian rimpangnya atau akarnya dicampur bawang putih dan rimpang jahe merah yang disaring kemudian airnya diminum. Dan untuk pemakaian luarnya dengan cara menggosokkan ampasnya di bagian yang sakit dicampur minyak makan secukupnya. Masyarakat di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas menggunakan rimpang lengkuas merah untuk mengobati panu. Selanjutnya yaitu Alpinae zerumbet atau vetome atau lome-lome. Dipercaya masyarakat Siak Hulu dapat mengobati sakit kepala. Masyarakat Siak Hulu menggunakan rimpang kunyit Curcumia domestica sebagai obat campak. Cara penggunanya dengan cara menumbuk rimpangnya bersama daun cimot dan beras kemudian digosokkan. Selain itu, masyarakat Siak Hulu menggunakan rimpang kunyit untuk mengobati penyakit malaria, bengkak perut, sakit kepala, gatal-gatal, sakit gigi, sakit dada, kanker perut, patah tulang, dan lain-lain. Rimpang kunyit banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan obat seperti obat mencret, kesuburan, dan obat pasca persalinan diare, sakit mah. Selanjutnya yaitu ada Kaempferia galanga atau coku atau kencur
yang biasanya disebut yaitu kencur. Oleh masyarakat digunakan untuk mengobati daging tumbuh. Caranya dengan menumbuk rimpang, ditambah rimpang jahe dan daun sirih kemudian ditempelkan. Rimpang kencur yang direbus bersama rimpang jahe dan kulit manis juga dapat menyembuhkan sesak napas. Selain itu, kencur dapat menyembuhkan penyakit variesis paru-paru, kembung, urat bengkak, dan gatal-gatal. Yang keenam yaitu Zingiber american, puyeng faik. Oleh masyarakat dengan menggulam atau dilalap, rimpangnya dapat mengobati penyakit mah. Rimpang Zingiber furfurum, kunik bolai yang direndam bersama rimpang kunyit, rimpang savode, jangau kemudian diusapkan oleh masyarakat digunakan untuk menyembuhkan penyakit malaria. Selain itu, ulaman rimpang masyarakat juga digunakan untuk menyembuhkan masuk angin, tumbukan, dan selain rimpang, kunik bolai, jangau, bawang putih, merica, dan ditambah pati santan. Kemudian diurutkan oleh masyarakat digunakan untuk mengobati terkilir atau terkeseleo. Rimpang kunik bolai juga dimanfaatkan untuk mengobati diare, asam urat, dan memecah gumpalan darah. Jadi kesimpulan, famili Zingiberaceae merupakan salah satu famili yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kecamatan Siak Hulu dalam pengobatan di samping sebagai bahan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kajian botani menunjukkan famili ini lebih dominan berperawakan herba dengan batang semu serta dapat dibedakan antar spesies oleh warna rimpang. Kajian etnomedicine menunjukkan bahwa famili ini lebih cenderung mengobati penyakit dalam. Kajian etnoekonomi menunjukkan bahwa dari beberapa spesies sudah memiliki nilai ekonomi. Kajian etnoekologi memperlihatkan bahwa famili ini sudah banyak dibudidayakan.